Seandainya hari ini bukan ulang tahun pernikahan kelima kami, aku dan suamiku, Adi Nugraha. Tapi sekarang, aku berdiri di salah satu sudut terminal keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tiba-tiba, darahku terasa mendidih dan seluruh tubuhku mendingin, seolah aku telah berubah menjadi patung es. Di tengah kerumunan yang ramai, sosok yang begitu familiar terlihat dengan sangat jelas. Suamiku, Adi Nugraha. Kemeja polo bermerek yang ia kenakan adalah hadiah dariku bulan lalu. Dengan ekspresi gembira, ia memeluk erat seorang wanita muda dan menarik bernama Rania. Keduanya menunduk, menatap layar ponsel sambil terus tertawa bersama. Pemandangan itu begitu mesra. Tas edisi terbatas yang diselempangkan Rania adalah tas yang sama, yang minggu lalu Adi katakan dipinjam mendadak oleh kliennya. Rania tertawa renyah, lalu berjinjit untuk mengecup ringan pipi Adi. Suaranya terdengar manis yang memuakan. Mas Adi, bulan madu Kemaladewa kali ini harus jadi kompensasi yang setimpal ya untukku. Kompensasi bulan madu. Dua kata itu menusuk jantungku seperti besi panas yang membara. Saat kami menikah dulu, kondisi keuangan kami sangat sulit. Kami hanya mengadakan acara makan-makan sederhana sebagai ganti resepsi, dan kami bahkan belum pernah pergi berlibur sekalipun. Saat itu, Adi menggenggam tanganku dan bersumpah, "Ayu, maaf ya sudah membuatmu menderita. Nanti aku janji akan menebusnya dengan bulan madu keliling dunia." 5 tahun berlalu, yang aku dapatkan adalah bulan madu dirinya dengan wanita lain. Adi mencubit hidung Rania dengan gemas, berbicara dengan suara lembut yang sudah sangat lama tidak kudengar. "Tenang saja, sayang. Kali ini kita bersenang-senang sepuasnya. Istri tua di rumah itu akhirnya berhasil kusingkirkan, jadi beberapa hari ke depan pasti akan sangat tenang, sampai-sampai aku mungkin butuh waktu untuk terbiasa." Menyingkirkan istri tua di rumah, kuku-kukuku menusuk telapak tanganku dalam-dalam. Rasa sakit itulah yang membuatku berhasil mempertahankan sisa kewarasanku. 5 tahun pernikahan, dan 3 tahun merawat ibu mertua yang terbaring tak berdaya. Aku begitu lelah, fisik dan mental, hingga seluruh masa mudaku terkuras habis. Dari seorang wanita karier yang penuh semangat, aku telah menjadi istri tua yang ia cemooh. Amarah, kesedihan, dan rasa pengkhianatan menghantam kepalaku bagai tsunami. Aku ingin segera berlari dan melemparkan termos di tanganku ke wajah pasangan tak tahu malu itu. Di dalam termos itu, masih ada bubur gizi hangat yang kubuat sejak subuh karena semalam ia mengeluh perutnya sedikit perih. Namun, tepat saat kakiku akan melangkah, aku berhenti. Aku melihat pantulan diriku di jendela kaca besar. Wajah kuyu dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata, daster lusuh yang warnanya sudah pudar, dan rambut yang diikat seadanya. Dibandingkan dengan Rania yang berdandan glamor, aku benar-benar tampak seperti asisten rumah tangga yang memalukan. Jika aku membuat keributan di sini, apa yang akan kudapatkan selain membuat diriku terlihat seperti wanita tak berpendidikan dan menjadi tontonan orang banyak? Adi sudah berani membawa selingkuhannya ke luar negeri secara terang-terangan, artinya ia pasti sudah mempersiapkan segalanya. Teriakan dan tangisanku hanya akan membuatnya semakin pongah dan merendahkanku. Saat itu juga, hatiku membeku. Sebagai gantinya, ketenangan yang nyaris kejam mengambil alih. Aku menyaksikan keduanya bergandengan tangan, tertawa, dan berjalan menuju pemeriksaan keamanan. Punggung mereka terlihat begitu serasi, layaknya pasangan yang sempurna. Aku diam-diam mengeluarkan ponsel, mematikan fitur berbagi lokasi, lalu membuka Instagram. Benar saja, Rania baru saja mengunggah postingan baru. 2 tiket pesawat ke Maladewa, disertai tulisan, "Penderitaan berakhir, kebahagiaan dimulai. Bulan madu berdua saja bersama pria takdirku. Terima kasih untuk seseorang yang tidak tahu diri dan hanya menempati posisi, akhirnya mau menyingkir." Di bawahnya, Adi langsung berkomentar, "Sayang, selamanya aku akan menjadi pria takdirmu. Seseorang yang tidak tahu diri." Aku menatap layar ponsel, sudut bibirku membentuk senyuman sedingin es. "Adi Nugraha, Rania, kalian pikir ini adalah akhir dari penderitaan dan awal dari kebahagiaan? Tidak, ini adalah awal dari mimpi buruk kalian. Kalian lupa bahwa ada seseorang di rumah yang membutuhkan perawatan 24 jam. Ibu mertuaku, Wati, sosok yang kalian anggap sebagai beban manis, yang sifatnya rewel dan harus buang air di tempat tidur. Kalian juga lupa, siapa yang selama 3 tahun terakhir ini merawatnya seperti budak, menahan segala macam omelan dan penghinaan, agar kalian bisa dengan tenang membangun bisnis dan menikmati masa muda di luar sana. Kalian akan berbulan madu ke surga? Kalau begitu, aku akan mengirimkan hadiah besar dari neraka untuk kalian." Tanpa ragu, aku berbalik dan meninggalkan bandara. Tak setetes pun air mata jatuh. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk tulang dan api dendam yang membara. Aku tidak pulang ke rumah.
Aku tidak ingin tinggal 1 menit pun lebih lama di rumah yang penuh dengan kebohongan dan udara yang menyesakan itu. Aku menyetop taksi dan langsung menuju rumah orang tuaku. Sepanjang perjalanan, foto-foto mesra yang mungkin akan diunggah Adi dan Rania di Instagram terus berputar di kepalaku seperti roll film. Bersulang dengan gelas sampahnya di kelas bisnis, berjalan-jalan di tepi pantai, menikmati makan malam romantis dengan cahaya lilin di restoran mewah. Setiap senyuman mereka bagaikan pisau yang menghunjam jantungku. Tapi, aku memaksa diri untuk melihat dan mengingat semua itu, karena inilah yang akan menjadi bahan bakar untuk tindakanku selanjutnya. Setibanya di rumah orang tua, ibu terkejut melihat penampilanku yang kacau. Ayu, ada apa? Adi mana? Bukankah hari ini ulang tahun pernikahan kalian? Melihat wajah ibu yang penuh kekhawatiran, semua kesedihan dan rasa sakit yang kutahan akhirnya meledak. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan ibu. Dengan terbata-bata, aku menceritakan semua yang kulihat di bandara dan semua penderitaan yang kualami di rumah keluarga Adi selama 3 tahun terakhir. Wajah ayah memucat karena marah, lalu ia menggebrak meja makan dengan keras. Kurang ajar. Laki-laki macam apa itu? Adi Nugraha. Manusia tidak tahu diuntung. Dulu ayah benar-benar buta, menikahkan putriku dengan bajingan seperti itu. Adik laki-lakiku, Bimo, melompat. Kak, cerai saja. Kita tidak bisa diam saja menerima ini. Tidak, Bimo, aku menyeka air mataku. Tatapanku menjadi sangat dingin dan tegas. Kalau aku mendatanginya sekarang, itu sama saja menuruti kemauan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Lalu, kamu mau bagaimana? Tanya ibu cemas. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mengungkapkan rencana yang ada di benakku. Mereka pergi untuk menikmati kebahagiaan? Baiklah, kalau begitu, aku akan membakar fondasi mereka. Nenek tua di rumah itu, aku tidak akan peduli lagi. Apa, ayah, ibu? Dan Bimo terperanjat. Ibu mertuamu, Buati, kan lumpuh total? Dia tidak bisa melakukan apa-apa sendirian, kalau kamu lepas tangan. Ayah, ibu, tenang saja. Aku tidak berniat membunuhnya. Aku tersenyum dingin. Aku hanya ingin mengembalikan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh anaknya. Selama 2 minggu ke depan, aku tidak akan pulang dan tidak akan menjawab telepon dari siapapun. Aku ingin Adi pulang dan menghadapi sendiri kekacauan yang telah ia tinggalkan. Tapi, bagaimana kata tetangga nanti? Bagaimanapun juga, dia orang tua, ibu sedikit ragu. Tetangga? Aku terkekeh sinis. Ibu pikir selama 3 tahun ini aku tidak pernah mendengar apa-apa? Ibu mertua setiap ada kesempatan selalu mengeluh pada orang-orang di kompleks kalau aku tidak merawatnya dengan baik, kalau makanan buatanku tidak enak. Adi tahu itu, tapi tidak pernah sekalipun membelaku. Sekarang, biarkan keluarga Adi merasakannya sendiri. Aku mengeluarkan ponsel, mematikannya, lalu mematahkan kartu SIM-nya. Mulai hari ini, Ayu Lestari menghilang. Melihat tatapan cemas dari keluargaku, aku berusaha tersenyum untuk menenangkan mereka. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan semuanya. Ini bukan sekadar pelampiasan amarah. Yang lebih penting adalah membuat Adi Nugraha membayar harga yang pantas atas pengkhianatannya. Aku akan membuatnya berlutut dan memohon padaku. Pesawat membumbung tinggi ke angkasa. Memulai bulan madu Adi dan Rania secara resmi. Di kelas bisnis, Rania bersandar pada Adi seperti kucing manja dan berkata dengan suara genit, Mas Adi, akhirnya kita bisa berduaan saja. Selama ini rasanya sesak sekali, setiap bertemu seperti maling. Adi dengan pongah merangkul pinggangnya dan mengecup keningnya. Sayangku, kamu sudah banyak bersabar ya. Sekarang kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Istri tua itu mungkin sekarang sedang membersihkan kotoran ibu di rumah. Nanti setelah kita pulang, aku akan selesaikan semuanya. Aku akan minta cerai. Benarkah? Mata Rania berbinar, lalu ia memanyunkan bibirnya, tapi mas, ibumu, sepertinya beliau tidak terlalu menyukaiku. Lagi pula, kondisinya seperti itu, apa nanti aku yang harus merawatnya? Raut kesal sekilas muncul di wajah Adi. Tapi ia segera menyembunyikannya. Ia mencubit pipi Rania dan berkata, Jangan khawatir. Masalah ibu, biar aku yang urus. Mana mungkin aku membiarkanmu melakukan pekerjaan berat dan kotor seperti itu? Setelah cerai dan urusan harta selesai, aku akan sewa 2 perawat profesional untuk merawatnya 24 jam. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu menikmati hidup sebagai Nyonya Adi Nugraha. Mas Adi memang yang terbaik. Rania tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan langsung mencium bibir Adi. Melihat gumpalan awan di luar jendela, Adi sejenak teringat pada ibunya yang terbaring di rumah. Namun,
Kekhawatiran itu segera sirna oleh sentuhan lembut dan hangat di sampingnya serta bayangan liburan mewah yang akan datang. Ia berhitung dalam hati. Ayu Lestari, perempuan bodoh itu sudah terbiasa menahan diri dan bersabar. Bahkan jika ia mengetahui sesuatu, demi keluarga dan harga dirinya, ia pasti hanya akan menelan air mata. Paling-paling ia hanya akan menangis dan memohon. Setelah ia puas bermain dan pulang nanti, ia tinggal membujuknya sedikit, atau mungkin bersikap lebih keras. Apa yang bisa perempuan itu lakukan? Lagi pula, sebagai seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan dan sudah lama terputus dari dunia luar, bagaimana ia bisa hidup tanpanya? Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa istrinya yang selalu patuh itu kali ini tidak akan menangis atau membuat keributan, melainkan memilih jalan yang sama sekali tidak pernah ia duga. Saat itu, simfoni nerakaku diam-diam dimulai. Hari pertama kembali ke rumah orang tua, aku habiskan nyaris hanya dengan tidur. Ketegangan mental dan kelelahan fisik yang menumpuk selama bertahun-tahun seolah tumpah sekaligus. Tubuhku lelah, tetapi ada seutas tali di benakku yang terus menegang. Aku memimpikan banyak hal aneh. Aku bermimpi tentang janji Adi di awal pernikahan yang akan memberiku kehidupan yang baik. Aku juga bermimpi tentang saat ibu mertuaku pertama kali terkena stroke dan dirawat di rumah sakit. Adi dengan mata memerah berkata, "Ayu, rumah ini sekarang bergantung padamu." Dan yang paling sering muncul adalah mimpi saat aku sendirian membersihkan sprei kotor ibu mertuaku di tengah malam. Di luar jendela, lampu kota berkelip terang, tetapi duniaku hanya dipenuhi bau desinfektan dan kelelahan yang tak berujung. Yang paling jelas adalah adegan di bandara. Tatapan provokatif Rania dan punggung Adi yang dingin. Aku terbangun dengan keringat dingin. Di luar jendela sudah gelap, dan kamar terasa sunyi. Rasa hampa dan kebingungan yang luar biasa melandaku. Selama 3 tahun terakhir, pusat hidupku adalah rumah mertua, ibu mertua, dan suamiku. Sekarang, semua itu tiba-tiba lenyap, aku seperti komponen yang dibuang, kehilangan tempat dan arah. "Kak, sudah bangun?" Adikku, Bimo, membuka pintu, di tangannya ada semangkuk mie ayam yang masih mengepul, kata ibu, "Makan dulu, kakak, belum makan apa-apa seharian?" Tatapan cemas adikku menghangatkan hatiku. Benar, aku tidak kehilangan segalanya. Aku masih punya keluarga yang selalu mendukungku. Fakta ini menyalakan sedikit kehangatan di hatiku yang membeku. "Bimo, tolong bantu kakak." Aku bangkit. Tatapanku kembali tajam. "Tolong belikan kartu SIM prabayar baru dan ponsel bekas yang murah." Bimo tertegun sejenak, lalu ia mengerti. "Kakak mau benar-benar menghilang?" Aku mengangguk. "Adi harus benar-benar panik saat tidak bisa menghubungiku. Dan tolong carikan detektif swasta yang bisa dipercaya." "Detektif? Buat apa?" Bimo tidak mengerti. "Mengumpulkan bukti." Aku menganalisis dengan tenang. Adi jelas-jelas selingkuh, tapi untuk gugatan cerai, terutama untuk membuat pasangan yang bersalah membayar mahal, caci maki saja tidak cukup. Aku butuh bukti yang diakui secara hukum. Foto-foto mesra mereka, catatan perjalanan bersama, riwayat penggunaan kartu kredit, semua itu akan menjadi bukti yang menguntungkanku di pengadilan. Dan aku juga perlu tahu kondisi keuangan Adi. Aku curiga dia diam-diam sudah memindahkan aset. Bimo menatapku seolah baru pertama kali melihatku. "Kak, bagaimana kakak bisa memikirkan semua ini?" Aku tersenyum pahit. Selama 3 tahun terkurung di rumah, aku cukup sering menonton acara hukum dan konsultasi pernikahan. Dulu aku pikir pasangan yang bertengkar hebat karena harta itu menyedihkan. Tidak kusangka sekarang aku yang menjadi pemeran utamanya. Kalau tidak bisa dihindari, aku harus berjuang untuk mendapatkan hakku semaksimal mungkin. Menangis dan memohon adalah hal yang paling tidak berguna. Bimo mengangguk mantap. "Kakak benar. Aku dukung. Ada temanku yang bekerja di bidang itu, bisa dipercaya. Aku hubungi dia sekarang." Melihat punggung adikku yang bersemangat, aku menarik napas dalam-dalam. Benar. Tangisan dan kelemahan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sejak aku memutuskan untuk meninggalkan keluarga Adi, aku harus mempersenjatai diriku, baik secara mental maupun dengan cara-cara praktis. Selama beberapa hari berikutnya, aku memaksakan diri untuk hidup teratur. Pagi hari aku ikut ibu ke pasar, merasakan kembali denyut kehidupan yang telah lama hilang. Siang hari, aku membaca buku atau mencari informasi di internet tentang hukum perceraian, pembagian harta gonogini, dan pengumpulan bukti perselingkuhan. Malam hari, aku mengobrol dengan keluarga sambil menonton TV. Dari luar, aku tampak sudah tenang, tapi hanya aku yang tahu. Api dendam di lubuk hatiku tidak pernah padam. Ia hanya menyala dengan dingin, menunggu saat yang paling tepat untuk meledak. Aku meminta adikku untuk mengambil beberapa barang penting yang tertinggal di rumah keluarga Adi, KTP, ijazah, dan beberapa kenang-kenangan pribadi. Dalam prosesnya,
Bimo dengan santai menyapa Ibu Endang yang tinggal di seberang. Ibu Endang menahan Bimo dan berbisik, "Bimo, kakakmu pergi jauh ya? Sudah beberapa hari tidak kelihatan. Kemarin sepertinya aku dengar ibu mertuamu teriak-teriak dari dalam, setelah itu sunyi. Tadi pagi waktu buang sampah, aku lewat depan rumahnya, kok kayak ada bau aneh ya?" Adikku kembali dan menyampaikan pesan itu padaku. Aku minum air tanpa mengubah ekspresi. "Bau aneh. Ini baru permulaan. Ibu mertuaku, Bu Wati, selama 3 tahun terbaring, harus dibalikan badannya, dibersihkan, dan diurus buang airnya secara rutin. Sehari saja tidak diurus, ia akan berguling di atas kotorannya sendiri. 2 hari, luka baringnya akan mulai membusuk. 3 hari, pemandangan itu, aku yang merawatnya selama 3 tahun sangat tahu. Adi Nugraha, kau anak yang berbakti, apa kau tidak pernah berpikir hari ini akan datang saat kau melemparkan ibumu seperti sampah pada istri tuamu dan pergi? Saat kau membisikkan kata cinta pada selingkuhanmu di bawah langit biru Maladewa, apa kau tidak berpikir ibumu sedang mengerang di tengah kotorannya sendiri? Memikirkan ini, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Hanya ada rasa puas yang kejam. Rasa sakit yang kalian berikan padaku, aku akan mengembalikannya satu persatu, beserta bunganya. Aku menyalakan ponsel baru, memasukkan kartu SIM baru, lalu masuk ke akun Instagram privat yang sudah lama tidak kugunakan. Benar saja, pertunjukan langsung bulan Madurania sedang berlangsung meriah. Laut yang jernih hingga dasarnya terlihat, pantai pasir putih, villa mewah di atas air, hingga makan malam Prancis yang elegan. 9 foto terunggah penuh. Di setiap foto, ia dan Adi tersenyum cerah menyilaukan. Rania menambahkan keterangan di bawah foto, "Perasaan dimanjakan di telapak tangan, benar-benar yang terbaik. Terima kasih atas kecelakaan tak terduga dalam hidup yang membuatku bertemu jodoh sejati, hehe." Lucu sekali melihat sebagian orang yang bersikeras pada tempatnya dan tidak mau pergi. Di bawahnya, teman-temannya yang tidak tahu apa-apa memberikan like dan berkomentar gila-gilaan. "Rania, akhirnya penderitaanmu berakhir. Pasangan serasi, jodoh dari surga, tinggalkan saja tante itu. Selamat ya, Rania, kapan nikahnya?" Adi juga membalas di bawahnya, "Aku akan mencintaimu selamanya." Melihat semua ini, hatiku tidak lagi sakit. Yang tersisa hanyalah cemoohan dingin. Pamerlah. Pamerkan sepuasnya. Semakin tinggi kalian terbang dan pamer sekarang, semakin sakit kalian akan jatuh nanti. Aku mengambil tangkapan layar, menyimpannya, dan merapikan semuanya sebagai bukti. Kemudian, aku menghubungi detektif swasta yang direkomendasikan adikku, mentransfer uang muka, dan memberikan arahan yang jelas. Intinya adalah melacak pergerakan Adi dan Rania untuk mendapatkan sebanyak mungkin foto dan video yang menunjukkan kemesraan mereka. Di saat yang sama, selidiki riwayat transaksi bank Adi selama setahun terakhir dan catatan transfer dalam jumlah besar. Setelah semua persiapan selesai, aku berdiri di depan jendela, memandangi lalu lintas yang ramai di luar. Dunia ini tidak akan berhenti hanya karena kesedihan satu orang. Kalau begitu, aku juga harus terus melangkah maju. Lautan di Maladewa biru surreal, bagaikan bongkahan safir murni yang ditanam di atas hamparan pasir seputih salju. Sinar matahari yang terik, angin laut yang sepoi-sepoi. Semuanya persis seperti surga yang dibayangkan Adi. Di teras pribadi villa di atas air, Rania dengan bikini seksi berpose menggoda, meminta Adi memotretnya. Adi mengangkat ponsel. Wanita cantik di dalam lensa dan laut biru serta langit biru membentuk gambar yang sempurna. Ia merasa puas. Uang yang ia keluarkan tidak sia-sia. Setelah melepaskan beban bernama Ayu Lestari, ia akhirnya bisa menikmati tubuh muda dan kehidupan mewah sepuasnya. "Mas Adi, pose ini bagaimana? Aku mau unggah di Instagram." Rania berlari merebut ponsel, lalu memanyunkan bibirnya. "Ih, kok kakiku kelihatan pendek ya? Foto lagi dong 1 set." Iya. Ratu, mau berapa set pun akan kupotretkan." Adi tertawa genit, benar-benar larut dalam kelembutan Rania. Ia nyaris melupakan apartemen di kota yang bising, ibu tua yang lumpuh di dalamnya, dan istri yang patuh. Namun, surga dan neraka terkadang hanya berjarak 1 panggilan telepon. Tepat saat keduanya akan menuju restoran bawah air untuk makan malam romantis, ponsel Adi berdering. Nomor tak dikenal dari dalam negeri. Kode areanya adalah kota tempat mereka tinggal. Adi mengerutkan kening, secara naluriah ingin menolak panggilan itu. Ia paling benci diganggu oleh urusan pekerjaan atau hal-hal sepele saat berlibur. "Siapa sih? Ganggu saja." Rania menggerutu kesal. "Paling telepon spam," kata Adi, tetapi seolah terhipnotis, jarinya tergelincir dan menekan tombol terima. Suaranya terdengar kesal karena diganggu. "Halo, siapa?" Di seberang telepon, terdengar suara pria yang tergesa-gesa dengan sedikit gangguan sinyal.
Apakah benar ini dengan Bapak Adi Nugraha? Saya kepala pengelola apartemen. Kepala pengelola? Jantung Adi berdebar tanpa alasan. Iya benar. Ada apa ya? Pak Adi? Akhirnya teleponnya diangkat juga. Apa tidak ada orang di rumah, Pak? Ibu Endang di seberang dan tetangga di bawah sudah 2 hari ini komplain terus. Katanya dari celah pintu depan unit Bapak tercium bau busuk yang menyebar ke seluruh koridor. Kami sudah kirim orang untuk memeriksa, tapi tidak ada jawaban saat pintu diketuk dan baunya benar-benar parah. Apa mungkin Bapak lupa mematikan gas atau listrik saat pergi, atau ada sesuatu yang busuk di dalam? Suara kepala pengelola terdengar cepat, tergesa-gesa, dan penuh kesulitan. Bau busuk yang keluar dari celah pintu. Kepala Adi serasa dihantam, bagaikan dipukul palu godam. Ia nyaris seketika teringat pada ibunya yang terbaring di tempat tidur. Ayu tidak ada di rumah? Bagaimana mungkin? Ia hampir tidak pernah keluar rumah sepanjang tahun. Selain untuk belanja, tidak terbayangkan ia akan pergi berhari-hari. Firasat buruk bagaikan ular berbisa dingin seketika menjerat jantungnya. Ah, tidak mungkin. Istri saya ada di rumah. Suara Adi sedikit bergetar. Ia berusaha keras untuk tetap tenang. Masa? Pak Adi, kami sudah periksa berkali-kali. Benar-benar dari unit Bapak, baunya seperti sesuatu yang membusuk. Jelas bukan bau sampah biasa. Suara kepala pengelola terdengar ngeri dan jijik. Tolong cepat hubungi keluarga Bapak, atau beritahu kami di mana kunci cadangan. Kami harus masuk untuk memeriksa. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Tetangga sudah mengeluh terus. Kalau terus begini, kami terpaksa harus lapor polisi agar ditangani. Lapor polisi? 2 kata itu menggelegar di telinga Adi. Wajahnya seketika pucat pasi, dan keringat dingin membasahi keningnya. Jangan lapor polisi. Ia nyaris berteriak, membuat Rania di sebelahnya terkejut. Saya akan segera hubungi istri saya. Akan saya selesaikan secepatnya. Beri saya waktu. Setelah menutup telepon, tangan Adi gemetaran. Sinar matahari Maladewa yang cerah menyinarinya, tetapi ia merasa dingin seolah jatuh ke dalam lubang es. Ada apa, Mas Adi? Kepala pengelola bilang apa? Bau busuk? Maksudnya apa? Rania menarik lengannya dan bertanya dengan manja. Tapi melihat wajah Adi yang tegang, ia pun sadar situasinya tidak biasa. Adi tidak memedulikannya, dengan jari gemetar, ia mencari nama Ayu di kontak dan menelepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara operator yang dingin itu bagaikan sember air es yang diguyurkan ke kepalanya, tidak aktif. Ponsel Ayu hampir selalu aktif 24 jam untuk berjaga-jaga jika ibu mertuanya memanggil atau ia memberikan instruksi mendadak. Ponsel tidak aktif adalah hal yang sangat tidak normal. Ia tidak menyerah dan menelepon lagi berkali-kali. Tapi yang didapatnya hanyalah suara operator yang dingin itu. Ia buru-buru menelepon nomor rumah. Telepon tersambung, tapi tidak ada yang mengangkat. Suara dering yang panjang terdengar nyaring di teras yang sunyi. Setiap dering seolah memukul saraf Adi yang hampir putus. Tidak ada yang mengangkat. Ibunya lumpuh dan tidak bisa mengangkat telepon sendiri. Ayu tidak ada di rumah, ponselnya mati, dan dari dalam rumah tercium bau busuk yang tak terlukiskan. Beberapa petunjuk itu menyatu, menunjuk pada satu kemungkinan yang membuat Adi merinding. Mungkinkah terjadi sesuatu pada ibunya, dan Ayu lari karena takut bertanggung jawab? Begitu pikiran ini muncul, ia langsung menjalar di otaknya seperti rumput liar. Ia teringat sifat ibunya yang menjadi rewel setelah lumpuh, wajah Ayu yang semakin kuyu dan tanpa ekspresi, dan fakta bahwa ia pergi tanpa pamit padanya. Ya, pasti begitu. Ayu sudah tidak tahan lagi, dan memanfaatkan saat ia tidak ada untuk melakukan sesuatu pada ibunya, lalu kabur. Itulah sebabnya ada bau busuk di dalam rumah. Itu. Adi tidak mau berpikir lebih jauh. Rasa ngeri dan jijik yang luar biasa membuat perutnya mual. Ia tiba-tiba membungkuk dan muntah. Mas Adi, kenapa? Jangan bikin aku takut. Rania ketakutan melihatnya dan menepuk-nepuk punggungnya. Adi bangkit, dengan mata merah ia mendorong Rania dengan kasar. Seperti binatang yang terperangkap, ia berputar-putar di tempat. Gawat, terjadi sesuatu. Sesuatu yang gawat terjadi di rumah. Ia menjelaskan dengan terbata-bata pada Rania tentang perkataan kepala pengelola dan dugaannya. Setelah mendengar, wajah Rania memucat, tetapi reaksi pertamanya adalah, lalu bagaimana dengan bulan madu kita? Baru 3 hari, kita sudah pesan restoran bawah air, besok tur pesawat amfibi, lusa mau scuba diving. Bulan madu apaan? Adi membentak, memotong perkataannya. Ibuku mungkin sudah membusuk di rumah, apa aku masih punya mood untuk scuba diving? Rania terdiam mendengar bentakan itu. Ia merasa sedih,
tetapi tahu situasinya serius, jadi ia tidak berani mengeluh lagi. Ia hanya bertanya dengan suara pelan, "Lalu sekarang bagaimana? Bagaimana lagi? Pulang? Sekarang juga?" Adi nyaris menjerit. Ia segera mencari penerbangan pulang tercepat di ponselnya. Penerbangan tercepat adalah 6 jam lagi, dan harus transit, jadi baru akan tiba di Jakarta besok malam. Tanpa ragu, ia mulai memesan. Jari-jarinya terus salah ketik karena panik dan marah. "Bereskan barang-barang. Cepat." Ia memerintah Rania, suaranya tegas dan mendesak. Tidak seperti biasanya. Rania melihat wajahnya yang sangar, tidak berani berkata apa-apa lagi, dan mulai membereskan barang-barang yang berserakan di kamar. Villa mewah di atas air yang beberapa menit lalu penuh tawa, kini hanya diisi oleh ketakutan yang tertahan dan gerakan yang tergesa-gesa. Sambil memasukkan barang secara mekanis ke dalam koper, Adi terus menelepon ponsel dan telepon rumah Ayu. Yang ia dapatkan hanyalah suara operator yang mengatakan nomor tidak aktif dan nada sambung yang tak berujung. Ia juga mencoba mengirim pesan WhatsApp dan menelepon via WhatsApp. Pesannya tidak terkirim. Ia akhirnya sadar bahwa ia benar-benar tidak bisa menghubungi Ayu. Ia seolah lenyap dari muka bumi, dan hilangnya Ayu saat ini sangat berbau konspirasi dan balas dendam. Sebuah pikiran yang belum pernah ia pikirkan, atau lebih tepatnya, tidak pernah ia pedulikan, tiba-tiba muncul. Apakah Ayu sengaja melakukannya? Apa ia sudah tahu sesuatu dan membalas dendam dengan cara ini? Tapi pikiran ini segera tertindih oleh ketakutan yang lebih besar. Yang paling mendesak adalah segera pulang dan memeriksa kondisi ibunya. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada ibunya, akibatnya tak terbayangkan. Ia tidak berani membayangkan pemandangan apa yang akan menyambutnya saat membuka pintu rumah. Bulan madu impian berakhir dengan cara yang tragis dan mengerikan. Dalam perjalanan ke bandara, Adi tidak berkata sepatah kata pun dengan wajah pucat. Keangkuhannya saat datang sudah lenyap tak berbekas. Rania duduk di sebelahnya, memandangi pohon-pohon palem yang berlalu dengan cepat di luar jendela, hatinya penuh amarah dan kekesalan. Bulan madu yang indah hancur karena ibu mertua-tua bangka dan istri sah yang menyebalkan itu. Saat itu, ribuan kilometer jauhnya, aku sedang dengan santai menyirami tanaman di beranda rumah orang tuaku. Adikku, Bimo, berlari dengan gembira sambil menggoyangkan ponselnya dan berkata, "Kak, baru dapat pesan dari detektif. Target sedang terburu-buru pulang, sudah pesan tiket pesawat tercepat." Katanya saking paniknya, dia hampir bertengkar dengan staf darat di bandara. Aku meletakkan penyiram tanaman. Sudut bibirku membentuk senyuman tajam. Oh ya, secepat itu? Sepertinya dia sudah menerima hadiah kejutannya. Ternyata Ibu Endang dan kepala pengelola lebih efisien dari yang kuduga. Penerbangan belasan jam itu terasa seperti siksaan yang lambat dan kejam bagi Adi. Ia tidak bisa tidur sedikit pun. Setiap kali memejamkan mata, berbagai gambaran mengerikan muncul di benaknya. Jasad ibunya yang dingin, bau busuk dan belatung yang merayap, dan wajah Ayu yang tadinya ia kira patuh, kini terlihat seperti iblis. Kadang ia berpikir Ayu lari karena takut, kadang ia yakin ini adalah balas dendam yang terencana dengan matang. Rania di sebelahnya juga tidak tenang. Perjalanan yang seharusnya manis berubah menjadi mimpi buruk. Ia melihat wajah Adi yang pucat pasi, bahkan tidak berani bernapas dengan keras, dan dalam hati mengutuk Ayu serta ibu mertuanya yang lumpuh itu ribuan kali. Pesawat akhirnya mendarat, dan Adi nyaris menjadi orang pertama yang keluar dari pesawat. Ia bahkan tidak mengambil bagasi, menarik Rania, dan berlari keluar bandara seperti orang gila, lalu menyetop taksi. Suaranya serak saat menyebutkan alamat apartemennya. "Pak, cepat ya. Tolong secepat mungkin." Ia terus mendesak dengan urat di keningnya menonjol. Taksi melaju kencang di malam hari. Lampu-lampu neon di luar berkelip, tetapi tidak mampu menerangi kegelapan di hati Adi. Semakin dekat dengan kompleks apartemen, ia semakin tegang, telapak tangannya basah oleh keringat dingin, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Bau busuk dalam imajinasinya seolah menembus ruang dan waktu, menusuk hidungnya. Taksi akhirnya berhenti di depan gerbang kompleks apartemen. Adi melemparkan beberapa lembar uang, bahkan tidak mengambil kembaliannya, dan turun dari mobil dengan terhuyung-huyung. Rania menarik 2 koper besar, kebingungan mengikutinya. Sudah lewat tengah malam, kompleks apartemen sunyi, tetapi semakin dekat dengan gedungnya, bau busuk yang menjijikan itu semakin jelas. Itu bukan bau sampah biasa, melainkan bau busuk yang menyengat dari daging yang membusuk bercampur dengan kotoran. Beberapa tetangga yang tidak bisa tidur berkumpul di lantai 1, menutup hidung dan berbisik-bisik. Melihat Adi pulang, pandangan mereka langsung tertuju padanya. Pandangan yang kompleks. Ada rasa kasihan, penasaran, dan lebih banyak lagi, keingintahuan penonton. "Mas Adi, baru pulang?" Ibu Endang yang tinggal di seberang adalah yang pertama mendekat.
Ia mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Kamu akhirnya pulang juga. Bau ini. Aduh. Cepat naik sana. Kami sudah tidak tahan lagi. Pihak pengelola juga sudah datang beberapa kali, tapi pintunya terkunci, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Adi memucat, ia tidak punya tenaga untuk menanggapi perhatian atau keluhan para tetangga. Tenggorokannya tercekat, ia tidak bisa bicara, hanya mengangguk kaku dan berjalan terhuyung-huyung menuju lobi. Bau di dalam koridor semakin parah, nyaris membuatnya sesak napas. Begitu masuk, Rania langsung mual karena bau itu, ia menutup mulutnya dan mundur. Ia tidak berani melangkah lebih jauh. Adi menahan napas, selangkah demi selangkah mendekati pintu rumahnya. Pintu yang familiar itu kini tampak seperti gerbang neraka. Bau busuk terus merembes keluar dari celah pintu, bahkan ada noda samar berwarna merah kehitaman di pintu. Tangannya gemetar hebat. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya berhasil memasukkan kunci ke lubang. Bunyi klik terdengar sangat jelas di koridor yang sunyi dan berbau busuk itu. Jantung Adi serasa melompat ke tenggorokan. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan bau busuk yang pekat langsung menyergapnya, membuatnya terbatuk-batuk hebat. Lalu ia mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Gelombang bau busuk yang lebih kuat dan nyata menghantam wajahnya. Baunya begitu menyengat hingga matanya perih. Ruang tamu berantakan, wadah makanan pesan antar yang belum habis, mangkuk mie instan berserakan di meja dan lantai, sudah berjamur, lalat beterbangan, dan lantainya lengket oleh kotoran. Tapi ini bukan yang paling mengejutkan. Pandangan Adi secara naluriah tertuju ke kamar utama. Pintu kamar utama sedikit terbuka, dan bau busuk yang mematikan itu berasal dari sana. Seolah ditarik oleh benang tak terlihat. Dengan kaki seberat timah, selangkah demi selangkah ia mendekati pintu yang terbuka itu. Setiap langkah, baunya semakin pekat, dan rasa mual di perutnya semakin menjadi-jadi. Akhirnya, ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan mendorong pintu kamar utama, waktu seolah berhenti saat itu. Pemandangan di dalam kamar utama cukup untuk menjadi mimpi buruk yang akan menghantuinya seumur hidup. Jendela tertutup rapat, tirai ditutup, membuat ruangan gelap dan pengap. Ibunya, Buati, terbaring di sana. Tapi ia bukan lagi wanita tua yang, meskipun lumpuh, bersih dalam ingatannya. Ia terkubur di dalam tumpukan selimut yang penuh kotoran, rambutnya lengket, wajah dan tubuhnya penuh dengan kotoran yang sudah mengering dan menghitam. Spray dan selimut basah kuyup oleh air seni dan tinja, berwarna coklat kekuningan yang mengerikan, dan mengeluarkan bau yang tak terlukiskan. Luka barinya sangat parah, bahkan dalam cahaya remang-remang, terlihat luka-luka mengerikan, bahkan ada serangga yang merayap di atasnya. Tapi ibunya masih hidup, matanya terbuka sangat samar. Dengan tatapan kabur dan kosong, ia menatap langit-langit, dan dari bibirnya yang kering, terdengar erangan lemah seperti binatang kecil yang sekarat kedinginan. Tubuhnya sesekali kejang. Dan setiap kali itu terjadi, spray kotor di bawahnya mengeluarkan suara gesekan samar. Penderitaan dan penghinaan tak berujung yang dialami ibunya yang masih hidup memberikan dampak visual dan psikologis yang lebih besar daripada jasad yang dingin. Kepala Adi berdengung dan menjadi putih. Semua dugaan dan ketakutannya hancur berkeping-keping oleh pemandangan neraka yang nyata dan tragis di depan matanya. Ia pernah membayangkan ibunya mungkin sudah meninggal, ia pernah membayangkan Ayu kabur, tetapi ia tidak pernah bermimpi akan melihat pemandangan seperti ini. Ibunya dibuang seperti sampah di sini, hidup di ambang kematian, menderita siksaan yang tidak manusiawi. Dan selama semua ini terjadi, ia sedang bersenang-senang dengan kekasihnya. Dampak visual yang kuat dan serangan penciuman yang ekstrem membuat pertahanan fisiologis Adi runtuh total. Ia tidak tahan lagi, membungkuk memegangi kusen pintu dan muntah dengan hebat seolah ususnya akan putus. Sisa makanan dan asam lambungnya keluar semua. Saking hebatnya ia muntah, air mata fisiologis pun keluar. Ia muntah seolah akan mengeluarkan isi perutnya sampai matanya berkunang-kunang. Bau asam dari muntahannya bercampur dengan bau busuk yang menyengat di dalam ruangan, menciptakan campuran yang lebih menjijikkan. Rania menjulurkan kepalanya dari celah pintu, melirik ke dalam sekali. Hanya dengan sekali lirik, ia menjerit ketakutan, wajahnya pucat pasi, dan ia lari tunggang langgang menuruni tangga. Ia berjongkok di samping taman dan muntah terus-menerus. Adi muntah sampai kehabisan tenaga, lalu ia terduduk lemas di lantai, bersandar di dinding yang dingin. Matanya kehilangan fokus, menatap kosong pada tragedi kemanusiaan di dalam ruangan dan ibunya yang telah melahirkan dan membesarkannya, kini dalam kondisi seperti ini. Ketakutan, rasa jijik, rasa bersalah yang kuat, dan kebencian yang membubung tinggi pada Ayu. Berbagai emosi meledak seperti gunung berapi, bertabrakan di dalam dadanya. Ayu, dasar perempuan gila. Ia akhirnya hancur. Seperti binatang yang terluka, ia menjerit pilu dan putus asa.
Tinjunya menghantam lantai dengan keras, mengeluarkan suara tumpul. Kenapa, Ayu? Kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana kamu bisa sejahat ini? Ini lebih kejam daripada membunuh ibunya. Ia bangkit dengan terhuyung-huyung, memberanikan diri masuk ke kamar untuk mendekati ibunya, tetapi semakin dekat, baunya semakin tak tertahankan. Lantai yang penuh kotoran membuatnya tidak punya tempat untuk melangkah. Ia melihat di atas meja nakas ada setengah gelas air berlumut dan beberapa potong roti kering berjamur. Ayu tidak pergi tiba-tiba. Ia sengaja meninggalkan makanan dan air minimal untuk bertahan hidup, membiarkan ibu mertuanya jatuh ke dalam situasi putus asa seperti ini. Ini adalah balas dendam yang direncanakan sejak lama, yang paling kejam dan menyakitkan, ditujukan untuk Adi. Ia mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, sekali lagi dengan sekuat tenaga menelepon Ayu, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara operator yang dingin itu bagaikan pisau tajam terakhir yang memutuskan sarafnya yang tegang. Buk. Ponsel itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai yang kotor. Pandangan Adi kabur, tubuhnya terhuyung-huyung, lalu kakinya lemas, ia ambruk seperti tumpukan tanah, tepat di ambang pintu rumah yang kotor dan berbau busuk, seperti gerbang neraka. Ia pingsan, tidak kuat menahan guncangan ganda, mental dan fisik. Dan saat ia tergeletak di lantai dengan kesadaran yang memudar, ia sama sekali tidak menyadari bahwa di salah satu sudut ruang tamu, sebuah titik merah kecil yang berkedip samar sedang dengan tenang merekam semua ini. Para tetangga di luar mendengar jeritan dan suara sesuatu yang roboh dari dalam, mereka saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani masuk saat itu. Video Adi yang pingsan di tengah tumpukan kotoran, aku menontonnya 3 kali. Pertama, dengan tatapan dingin untuk meninjau, memastikan videonya jelas, sudutnya tepat, dan semua ekspresi halus dari ketakutan, kejijikan, dan kehancurannya terekam dengan baik. Kedua, aku menontonnya seolah sedang mengapresiasi sebuah drama yang telah kusutradarai dengan baik, menyaksikan pria yang tadinya merasa sebagai pemenang dalam hidup, selangkah demi selangkah jatuh ke dalam neraka yang telah kusiapkan. Rasa puas yang kejam muncul di hatiku. Saat menonton untuk ketiga kalinya, hatiku sudah seperti danau yang tenang tanpa riak, seolah menonton sandiwara badut dari orang asing yang tidak ada hubungannya denganku. Setelah mematikan video, aku membersihkan riwayat panggilan. Ponsel bekas dan kartu SIM di dalamnya, setelah menyelesaikan tugasnya, akan dimusnahkan sepenuhnya. Di luar jendela, langit berwarna biru samar sebelum fajar. Aku sama sekali tidak mengantuk. Sebaliknya, setelah ketegangan beberapa hari mereda, pikiranku menjadi sangat jernih. Penindasan dan penghinaan selama bertahun-tahun seolah akhirnya menemukan jalan keluar bersamaan dengan jeritan putus asa dan kehancuran terakhir Adi. Ibu diam-diam membuka pintu kamarku. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ayu, kok sudah bangun pagi-pagi? Ada kabar dari sana? Jelas ibu juga tidak bisa tidur semalaman, memantau situasi. Aku berbalik, di wajahku bahkan tersungging senyum lega. Tidak apa-apa, Bu. Adi sudah pulang. Sudah pulang? Kalau begitu dia sudah menerima hadiah yang kamu tinggalkan. Iya. Aku dengan tenang memotong perkataan ibu, berjalan ke jendela dan menghirup udara dingin subuh dalam-dalam, efeknya sangat bagus. Sangat memuaskan sampai-sampai dia tidak bisa berdiri, ibu mendekatiku. Dalam cahaya subuh yang remang-remang, ia menatap wajahku lekat-lekat. Seolah mencari jejak kesedihan, penyesalan, atau keraguan. Tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan dan ketegasan, seperti terlahir kembali setelah melewati api neraka. Ia menghela napas pelan dan menepuk pundakku. Apapun yang kamu lakukan, ibu akan mendukungmu. Hanya saja, selanjutnya bagaimana? Bagaimanapun juga, itu orang tua yang masih hidup, sudah jadi begini, ibu, jangan khawatir. Aku menggenggam tangan ibu. Tangan ibu hangat dan memberiku kekuatan. Aku tidak benar-benar berniat membunuh, Bu Wati memang pantas mendapatkannya, tapi aku tahu batasan hukum dan moral. Adi sekarang pasti sedang panik. Hal pertama yang akan ia lakukan jelas membawa ibunya ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Dan langkahku selanjutnya adalah, setelah ia sedikit membereskan kekacauan ini, membuatnya datang mencariku dengan sendirinya. Mencarimu? Dengan muka, apa dia akan mencarimu? Ibu bingung. Tentu saja akan datang. Aku tersenyum sinis. Di dalam hatinya, aku selamanya adalah perempuan bodoh yang bisa ia suruh-suruh untuk menyelesaikan semua masalah. Kekacauan sekarang ini sudah di luar kendalinya. Ia tidak bisa mengurus ibunya, tidak bisa mengatasi bau busuk di rumah, dan tidak bisa menahan cemoohan tetangga dan pihak pengelola. Saat ia terpojok, satu-satunya pelampung yang akan ia pikirkan adalah aku. Ia mencariku bukan karena menyesal, tapi karena ia butuh aku. Ia ingin asisten rumah tangga yang berguna dan gratis ini kembali untuk membereskan kekacauannya. Ibu terdiam.
Ia tahu perkataanku benar. 5 tahun pernikahan sudah cukup untuk menunjukkan sifat egois Adi sepenuhnya. Lagi pula, aku menambahkan dengan tatapan tajam, aku harus membuatnya mencariku. Hanya jika ia yang menghubungiku, aku bisa mendapatkan bukti penting untuk langkah selanjutnya. Rekaman saat ia mengakui perselingkuhannya dan memohon agar aku kembali. Itu akan menjadi bukti yang jauh lebih kuat di pengadilan daripada foto-foto dari detektif. Benar saja. Semua berjalan sesuai dugaanku. Saat itu, dunia Adi benar-benar hancur. Ia baru bisa berdiri setelah dibantu oleh tetangga dan staf pengelola yang berdatangan. Saat itu kesadarannya sudah kabur, seluruh tubuhnya lemas, dan mulutnya tanpa sadar terus menggumamkan, "Ayu, perempuan jahat." Bau busuk yang menyengat dan pemandangan mengerikan membuat beberapa pria tegap yang tadinya mau membantu tidak tahan dan lari keluar untuk muntah. Seseorang menelepon 119 dan 112. Ambulans dan mobil polisi tiba di bawah apartemen hampir bersamaan. Suara sirene yang nyaring memecah kesunyian subuh, dan lebih banyak tetangga yang terbangun atau penasaran datang untuk menonton. Petugas medis dengan APD lengkap masuk ke dalam. Melihat kondisi Bu Wati, bahkan mereka yang sudah terbiasa dengan berbagai pemandangan pun menarik napas dingin. Cepat, tanda-tanda vital lemah, dehidrasi parah, ketidakseimbangan elektrolit, yang paling parah adalah infeksi serius akibat luka baring yang luas. Risiko sepsis sangat tinggi. Harus segera diberi pertolongan pertama dan dibawa ke ICU. Petugas medis dengan cepat membawa Bu Wati yang sekarat ke atas tandu dan membawanya turun. Polisi memulai penyelidikan rutin. Adi dipindahkan ke tempat yang berventilasi baik di lantai 1 dan diberi oksigen, baru kemudian ia sedikit sadar, tetapi wajahnya masih pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia tidak bisa menjelaskan situasi dengan baik. Kepala pengelola dan Ibu Endang menjadi saksi utama. "Pak Polisi, sepertinya ibu yang lumpuh ini ditinggal sendirian di rumah saat anak dan menantunya pergi. Sejak beberapa hari lalu kami sudah curiga. Baunya tidak tertahankan, dan pemilik rumah tidak bisa dihubungi. Hari ini anaknya pulang dan membuka pintu." Kepala pengelola menunjuk ke arah pintu depan yang masih mengeluarkan bau busuk dengan ekspresi ngeri. Ibu Endang lebih bersemangat. "Ini pasti ulah perempuan bernama Ayu itu. Biasanya kelihatan baik. Pura-pura merawat ibu mertuanya dengan baik. Siapa sangka hatinya sebusuk itu. Pasti dia merasa ibu mertuanya beban, lalu saat suaminya tidak ada, dia sengaja menelantarkannya sampai mati kelaparan, lalu kabur. Benar-benar perempuan jahat." "Ayu?" Polisi mencatat. "Itu istrinya, kan?" Ibu Endang menunjuk Adi yang lesu. Polisi mendekati Adi dan berkata dengan suara serius, "Pak Adi, Anda harus bekerja sama dalam penyelidikan. Istri Anda, Ibu Ayu, sekarang ada di mana? Apakah ada konflik di antara kalian berdua? Kondisi ibu Anda jelas-jelas akibat penelantaran yang disengaja dalam waktu lama. Bahkan bisa dibilang penganiayaan. Ini bisa masuk ranah pidana. Tindak pidana." 4 kata itu menghantam jantung Adi seperti palu. Ia tiba-tiba mengangkat kepala, matanya penuh ketakutan. Bukan saya. Saya sedang di luar negeri. Saya tidak tahu apa-apa." "Ayu, semua itu ulah dia. Perempuan jahat itu mau balas dendam pada saya. Dia pasti." Ia hampir saja mengatakan, "Karena saya selingkuh," tapi sisa kewarasannya berhasil mengerem. Ia sadar, jika ia mengakui perselingkuhannya dan motif Ayu, meskipun bisa menjelaskan tindakan Ayu, ia akan berada di posisi yang sangat lemah secara moral dan opini publik, bahkan bisa memengaruhi pembagian harta. Lagi pula, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ibunya dan menemukan Ayu untuk melimpahkan semua tanggung jawab padanya. Ya, limpahkan semua tanggung jawab pada Ayu. Dia pelaku utamanya. Selama aku bisa menemukannya dan menyeretnya ke depan, aku bisa lepas. Pikiran ini memberikan sedikit arah pada otak Adi yang kacau. Ia segera mengubah perkataannya, berpura-pura menjadi korban, dan menangis pilu. "Pak Polisi, saya difitnah. Saya dan istri saya selalu akur. Kali ini saya ada perjalanan dinas singkat ke luar negeri. Sebelum pergi saya sudah berpesan padanya untuk merawat ibu baik-baik. Tapi saya tidak menyangka dia akan melakukan hal sekeji ini. Saya pasti akan menemukannya dan menanyakan alasannya. Saya akan membuatnya menerima hukuman." Melihat aktingnya dan penampilannya yang menyedihkan setelah mengalami guncangan besar, polisi untuk sementara tidak menggali lebih dalam kejanggalan dalam perkataannya. Polisi mencatat situasi, mengatakan akan menyelidiki sesuai hukum, dan meminta Adi untuk selalu bisa dihubungi dan bekerja sama. Di saat yang sama, mereka menyuruhnya untuk fokus pada perawatan ibunya terlebih dahulu. Ambulans sudah pergi membawa Bu Wati dengan sirene meraung-raung. "Adi,
Dengan dibantu oleh Rania yang berusaha keras menahan rasa ngeri dan jijik, berjalan linglung menuju rumah sakit. UGD dan ICU rumah sakit menjadi panggung mimpi buruk baru bagi Adi. Kondisi Bu Wati sangat parah, ia langsung dipindahkan ke ICU untuk perawatan darurat. Dokter membawa surat keterangan kritis dan menemui Adi, berkata dengan suara berat, pasien mengalami malnutrisi parah, dehidrasi, dan ketidakseimbangan elektrolit. Masalah terberat adalah infeksi serius akibat luka baring yang luas, sudah menunjukkan gejala sepsis, dan ada tanda-tanda kegagalan organ multipel. Kondisinya sangat kritis, nyawanya bisa terancam kapan saja. Tolong tanda tangani surat keterangan kritis ini. Dan segera bayar uang jaminan rawat inap dalam jumlah besar. Adi menandatangani dengan tangan gemetar, dan melihat angka-angka yang membingungkan di deretan tagihan, matanya kembali berkunang-kunang. Saat membawa Rania ke luar negeri kali ini, ia sudah menghabiskan hampir semua uang tunainya. Ia mengertakkan gigi, menggesek beberapa kartu kredit, baru bisa membayar biaya rawat inap awal. Rania terus menemaninya, tetapi wajahnya tidak lagi menunjukkan kemanisan bulan madu, hanya ada rasa jijik dan takut yang tak bisa disembunyikan. Bau desinfektan rumah sakit, udara yang berat di luar ICU, dan bau busuk yang seolah tak hilang dari tubuh Adi, semuanya membuatnya sangat tidak nyaman. "Mas Adi, ibu pasti akan baik-baik saja, kan?" Ia bertanya hati-hati, tetapi dalam hati ia sedang menghitung bagaimana caranya bisa segera pergi dari tempat mengerikan ini. Ia tidak ingin terlibat dalam masalah mengerikan ini. Adi menggaruk kepalanya dengan kesal, tidak punya waktu untuk memedulikannya. Di otaknya hanya ada satu pikiran, bagaimana cara menemukan Ayu, bagaimana cara membuatnya membayar biaya rumah sakit yang sangat besar ini, bagaimana cara membuatnya membereskan kekacauan ini. Ia terus-menerus menelepon Ayu, mengirim pesan WhatsApp, bahkan mencoba menelepon dengan ponsel Rania. Hasilnya sama saja, tidak aktif atau tidak ada jawaban. Ia juga mencoba menghubungi orang tua Ayu, tetapi ibu mertuanya hanya sekali mengangkat telepon, berkata dengan dingin, "Ayu tidak di sini. Kami juga tidak tahu dia di mana," lalu menutup telepon. Ditelepon lagi, tidak diangkat. Ayu dan keluarganya seolah lenyap dari muka bumi. Tekanan yang luar biasa, kesulitan keuangan, kekhawatiran akan kondisi ibunya, dan yang terpenting, ketakutan harus bertanggung jawab serta ketidakberdayaan karena tidak bisa menemukan Ayu, nyaris membuat Adi hancur. Ia terduduk di bangku panjang di luar ICU, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan mengerang seperti binatang yang terperangkap. Rania melihatnya seperti itu, kesabarannya yang tersisa pun habis. Ia mencari alasan. "Mas Adi, badanku rasanya tidak enak. Aku mau pulang istirahat dulu." Dan tanpa menunggu jawaban Adi, ia bergegas meninggalkan rumah sakit seolah menghindari wabah. Adi bahkan tidak meliriknya. Sekarang, mana ada waktu ia memikirkan selingkuhannya? Di dalam hatinya hanya ada satu pikiran, harus menemukan Ayu. Harus. Dan ia sama sekali tidak tahu. Semua kepanikan dan kegelisahannya di koridor rumah sakit, percakapannya dengan dokter, dan kepergian Rania, semuanya terekam dengan setia oleh kamera tersembunyi. Aku duduk di sofa nyaman di rumah orang tuaku, melihat foto-foto terbaru yang dikirim oleh detektif. Adi yang kebingungan di depan loket pembayaran rumah sakit. Momen saat ia menunduk putus asa di kursi, dan punggung Rania yang bergegas pergi. Setiap foto bagaikan potongan puzzle yang menyusun jurang kejatuhannya. Hari-hari di rumah sakit adalah siksaan bagi Adi setiap detiknya. Biaya ICU mengalir deras seperti air, dan tagihan rumah sakit terus berdatangan. Bu Wati berhasil melewati masa kritis, tetapi kondisinya masih belum membaik, membutuhkan perawatan jangka panjang dan perawatan profesional. Ini berarti pengeluaran yang tak berujung. Dokter sudah memberitahunya dengan jelas. Bahkan jika berhasil diselamatkan, ia pada dasarnya akan menjadi seperti tanaman, membutuhkan perawatan profesional 24 jam, dan biayanya akan sangat besar. Rania, sejak meninggalkan rumah sakit hari itu, bersembunyi di apartemennya dengan alasan tidak enak badan. Balasan pesannya semakin lambat, dan teleponnya sering tidak diangkat. Adi bukan orang bodoh. Ia tahu perempuan yang ia kira adalah cinta sejatinya itu mulai menarik diri. Yang lebih membuatnya pusing adalah pihak pengelola dan para tetangga. Bau busuk di rumah sudah sedikit berkurang setelah jendela dibuka dan dibersihkan seadanya, tetapi rumah itu sudah dicap sebagai bekas TKP. Keluhan tetangga tidak berhenti. Pihak pengelola setiap hari mendesaknya untuk melakukan desinfeksi dan pembersihan profesional secara menyeluruh. Kalau tidak, mereka akan mengambil tindakan melalui rapat pengurus penghuni. Ia tidak punya waktu dan tenaga, jadi ia hanya terus meminta maaf dan menunda-nunda. Semua masalah bagaikan tali yang tak terhitung jumlahnya mencekik lehernya, membuatnya tidak bisa bernapas. Dan sumber dari semua ini, baginya, adalah perempuan jahat itu, Ayu.
Selama ia bisa menemukannya dan melimpahkan semua tanggung jawab padanya, ia bisa bebas. Pikiran ini menjadi satu-satunya keyakinan yang menopangnya agar tidak hancur total. Ia mengerahkan semua koneksi yang bisa ia pikirkan untuk mencari keberadaan Ayu, bahkan mendatangi kantor lama tempat Ayu dulu bekerja untuk bertanya. Tentu saja, tidak ada hasil. Ia seperti lalat tanpa kepala, tetapi yang didapatnya hanyalah kekecewaan yang terus-menerus. Ayu dan keluarganya seolah lenyap dari dunia ini. Saat ia nyaris putus asa, bahkan mulai berpikir untuk menjual rumah yang memberinya mimpi buruk itu dengan harga murah untuk menutupi kebutuhan mendesak, sebuah pesan tiba-tiba masuk dari nomor yang hampir ia lupakan. Pesan itu datang dari nomor yang sama sekali tidak dikenal, isinya sederhana tapi mengerikan. Katanya cari aku? Ibu bagaimana? Adi menatap pesan itu lekat-lekat. Jantungnya berdebar kencang seolah akan melompat keluar dari tenggorokan. Ayu, pasti dia. Akhirnya dia muncul. Rasa gembira langsung menyelimutinya, dan diikuti oleh kemarahan yang membubung tinggi. Bajingan ini, setelah membuatnya begitu sengsara, berani-beraninya menanyakan kabar ibunya dengan nada santai. Ia langsung menelepon, tetapi hanya ada pemberitahuan bahwa nomor tidak dapat dihubungi. Ia terpaksa membalas pesan dengan tangan gemetar. Awalnya, dengan cacian dan amarah. Ayu, dasar perempuan sialan. Kukira kau sudah mati di mana. Kau yang membuat ibuku jadi begini, apa kau masih manusia? Cepat kembali, kalau tidak, aku lapor polisi dan membuatmu di penjara. Pesan itu bagai batu yang tenggelam di laut. Adi menunggu lama, tidak ada balasan. Ia seperti binatang yang terperangkap, mondar-mandir di koridor rumah sakit. Api di hatinya semakin membara, tetapi yang lebih besar adalah rasa tidak berdaya. Sekarang, dialah yang membutuhkan. Membuat Ayu marah tidak akan menguntungkannya sama sekali. Ia memaksa diri untuk tenang, mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, lalu mulai mengubah strategi. Ia memutuskan untuk bermain perasaan. Nada bicaranya melunak. Ayu, aku salah. Soal Rania itu, aku benar-benar salah. Tapi itu cuma main-main sesaat. Di hatiku, yang kucintai hanya kamu. Ibu sekarang di rumah sakit, kondisinya parah sekali. Butuh orang untuk merawat, dan butuh banyak sekali uang. Demi hubungan kita selama 5 tahun, kembalilah, kita mulai lagi dari awal, aku janji akan baik padamu. Pesan ini juga tidak mendapat balasan. Hati Adi semakin tenggelam. Ia sadar Ayu tidak lagi mudah dibodohi. Ia sedang menekannya, memintanya menunjukkan kesungguhan yang lebih besar. Di bawah tekanan yang luar biasa, pertahanan psikologis terakhirnya mulai runtuh. Ia berjongkok di sudut dinding rumah sakit yang dingin, memegangi kepalanya, dan tanpa memikirkan harga diri atau martabat lagi, mulai mengetik pesan yang penuh keputusasaan dan permohonan, kata demi kata. Nada bicaranya berubah dari keras, menjadi membujuk, dan akhirnya menjadi permohonan total. Ayu, tolong angkat teleponku. Kita bicara ya? Ibu kritis. Dokter bilang butuh banyak sekali uang. Aku tidak sanggup sendirian. Ayu, semua yang dulu itu salahku. Aku bukan manusia. Maafkan aku sekali ini saja. Kalau kamu mau kembali dan bantu merawat ibu, bantu aku melewati krisis ini, aku akan turuti semua syaratmu. Rumah akan atas namamu, uang semua kamu yang kelola, gajiku akan kuberikan semua padamu. Aku akan putus total dengan Rania. Sungguh. Aku bersumpah. Ayu, aku benar-benar sudah di jalan buntu. Yang bisa menolongku hanya kamu tidak mungkin tega, kan? Sekalipun ibu dulu jahat padamu, tapi kan dia manusia. Ayu, balas satu kata saja, aku mohon. Ya, aku akan berlutut memohon padamu. Pesan-pesan ini, satu persatu, begitu rendah, menunjukkan ketakutan, ketidakberdayaan, keegoisan, dan kepengecutannya. Ia bahkan mengirim beberapa pesan suara, memohon dengan suara terbata-bata dan menangis. Dan semua ini, aku baca dengan tenang kata demi kata, dan dengarkan kalimat demi kalimat di ponsel baruku. Melihat pesan dan pesan suara dari pria yang tadinya begitu angkuh, kini memohon seperti anjing yang kehilangan tuannya, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Hanya ada rasa dingin seperti sedang memandang rendah seorang badut. Inilah yang kuinginkan. Kata-kata ini, saat ia mengakui perselingkuhannya, mengakui ketidakmampuannya, dan memohon dengan rendah agar aku kembali, adalah bukti yang lebih kuat daripada foto manapun. Terutama pesan suara, yang dengan jelas menunjukkan kondisi emosionalnya yang hancur. Aku mengambil tangkapan layar dan menyimpan semua pesan. File suaraku simpan dengan baik, ini akan menjadi senjataku yang paling tajam di pengadilan atau di meja perundingan nanti. Aku menunggu sampai ia merasa permohonannya sia-sia, dan mulai mengirim beberapa kata bernada ancaman. Ayu, jangan keterlaluan.
Kalau kau memojokkanku, aku juga tidak tahu apa yang akan kulakukan. 10 detik kemudian, aku akhirnya dengan santai mengirim pesan kedua dan terakhir dari nomor baru itu. Isinya masih singkat. Besok jam 2 siang di kafe pertemuan, dekat jendela. Datang sendiri, kita bicarakan syarat cerai. Setelah mengirim pesan, aku langsung memblokir nomor lamanya. Tidak perlu ada perdebatan, tak berarti lagi sebelum negosiasi. Adi pasti langsung mengirim banyak pesan seperti oke, aku pasti datang, Ayu, kamu mau bertemu saja, aku sudah senang sekali, tetapi pesan-pesan itu tidak lagi sampai ke ponselku, aku tahu. Sekarang, dengan perasaan seperti menemukan pelampung, ia akan datang ke tempat pertemuan dengan cara apapun. Ia pasti mengira aku masih punya perasaan padanya, hatiku luluh, dan akan kembali untuk membereskan kekacauannya. Sayangnya, ia salah. Aku mengajaknya bertemu bukan untuk berdamai, melainkan untuk memberikan pukulan terakhir, untuk melemparkan surat perjanjian cerai tepat di wajahnya saat ia paling lemah. Aku mengeluarkan data yang lebih detail yang dikirim oleh detektif selama 2 hari terakhir. Selain foto-foto Adi dan Rania yang lebih vulgar di Maladewa, ada juga laporan analisis awal tentang aliran dana bank. Benar saja, Adi telah mentransfer sejumlah besar uang beberapa kali selama setahun terakhir ke tujuan yang tidak jelas, diduga untuk menyembunyikan aset atau untuk Rania. Selain itu, detektif juga berhasil memotret Rania yang beberapa kali bertemu mesra dengan pria muda lain setelah aku menghilang. Sepertinya cinta sejati yang dikatakan Adi tidak begitu kuat. Ini adalah hasil yang tak terduga. Mungkin bisa memberinya sedikit masalah tambahan di saat genting. Aku merapikan data-data ini ke dalam amplop kokelat dan mulai menyusun surat perjanjian cerai. Tuntutanku jelas dan tegas. Pertama, karena perselingkuhan Adi selama masa pernikahan, hubungan suami istri telah hancur total. Dan Adi adalah pihak yang bersalah. Kedua, apartemen yang kami tinggali saat ini, meskipun penuh dengan kenangan buruk, adalah harta bersama setelah menikah dan nilainya cukup besar, maka menjadi milik pihak istri. Ketiga, tabungan bersama harus dihitung dengan jelas, dan 70% dari aset yang ia sembunyikan menjadi milik pihak istri. Keempat, pihak suami harus membayar ganti rugi kerugian moral kepada pihak istri dalam jumlah yang akan membuatnya merasa sakit, dibayar tunai sekaligus. Kelima, semua biaya pengobatan, perawatan, dan biaya lain-lain ibunya, Bu Wati, ditanggung sepenuhnya oleh pihak suami dan tidak ada hubungannya dengan pihak istri. Syarat-syarat ini bisa dibilang kejam, tetapi inilah harga yang harus dibayar Adi karena telah mengkhianati pernikahan dan menginjak-injak pengabdianku selama 5 tahun. Setelah selesai menulis perjanjian, aku memandang kegelapan pekat di luar jendela. Sudut bibirku membentuk senyuman dingin. Pukul 13.50, aku tiba 10 menit lebih awal di kafe pertemuan yang telah disepakati. Sinar matahari masuk melalui jendela besar, dan udara dipenuhi aroma kopi yang pekat serta alunan musik jazz yang lembut. Aku memilih tempat duduk dekat jendela yang telah ditentukan. Tempat ini relatif tenang dan bisa mengamati situasi di pintu masuk. Aku memesan segelas americano dan mengeluarkan amplop koklat tebal berisi semua bukti dari tasku, meletakkannya dengan ringan di atas meja. Jantungku berdetak teratur, telapak tanganku kering. Tidak ada ketegangan, tidak ada keraguan, hanya ada ketenangan dan ketegasan, sebelum menjalani sebuah ritual penting. Pukul 13.58, sosok yang familiar tetapi kuyu muncul di depan pintu kafe. Adi. Hanya dalam beberapa hari, ia seolah menua 10 tahun. Jenggotnya tidak dicukur, matanya cekung, kemeja polo mahalnya kusut, dan masih tercium bau desinfektan rumah sakit serta aura keterpurukan yang samar. Matanya dengan cemas mengamati seisi kafe. Saat menemukanku, wajahnya pertama kali menunjukkan kelegaan, lalu segera berubah menjadi campuran emosi yang kompleks, marah, memohon, dan sisa harapan sia-sia. Ia berjalan cepat mendekat dan nyaris ambruk di kursi di seberangku. Suaranya serak dan tergesa-gesa. Ayu, akhirnya kamu mau bertemu. Aku sedikit memundurkan tubuh, menghindari tangannya yang mencoba menggapai. Mataku dengan tenang mengamati penampilannya yang kuyu. Lebih parah dari di video atau foto. Guncangan visual ini memberikan kepuasan. Duduk yang benar. Suaraku tidak mengandung emosi sedikit pun. Dingin seperti es. Adi tertegun oleh sikapku. Kemarahan sekilas muncul di wajahnya, tetapi segera tertindih oleh keinginan yang lebih kuat untuk memohon. Ia dengan cemas mengatupkan kedua tangannya, mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata dengan cepat, Ayu, aku tahu kamu marah. Aku salah. Aku bukan manusia. Aku seperti kerasukan setan. Tapi demi hubungan kita selama 5 tahun, dan melihat kondisi ibu sekarang, kamu tidak boleh diam saja. Rumah sakit setiap hari menagih uang. Ibu butuh orang di sampingnya, rumah berantakan.
Aku benar-benar hampir gila. Sampai di sini, matanya benar-benar memerah. Suaranya tercekat. Ayu, kembalilah. Aku mohon padamu. Sekali ini saja. Ya? Aku akan turuti semua katamu. Aku akan putus total dengan Rania. Nanti, rumah ini kamu yang jadi tuannya, uang semua kamu yang kelola. Aku akan bekerja seperti kerbau untukmu. Kata-kata ini sama persis dengan permohonannya di pesan, bahkan lebih hidup dan menyedihkan. Jika aku adalah aku sebulan yang lalu, mungkin aku akan tertipu oleh aktingnya yang canggung ini. Tapi sekarang, ini hanya terdengar konyol. Aku mengangkat cangkir kopi dan menyesapnya. Rasa pahit menyebar di lidahku, tetapi malah membuat pikiranku lebih jernih. Aku tidak menanggapi rengekannya, langsung ke pokok permasalahan. Nada bicaraku datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Adi, aku memanggilmu ke sini bukan untuk mendengar penyesalanmu, bukan juga untuk membahas apakah aku harus kembali menjadi pembantu gratisanmu. Aku mendorong amplop koklat di sampingku ke arahnya. Ini surat perjanjian cerai. Baca. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani di sini. Permohonan dan jejak air mata di wajah Adi seketika membeku. Ia membelalakan mata, menatap amplop dan aku bergantian dengan tidak percaya, seolah tidak mengerti apa yang kukatakan. Cerai? Ia menggelengkan kepala dengan kuat, seolah mendengar hal yang tidak masuk akal. Tidak, Ayu, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Ibu ada di ICU, masalah kita bisa diselesaikan pelan-pelan. Yang paling mendesak adalah biaya rumah sakit dan perawatan ibumu, serta membereskan kekacauan yang kau tinggalkan, kan? Aku dengan dingin memotong perkataannya. Tapi itu semua tidak ada hubungannya lagi denganku. Itu tanggung jawabmu, jadi selesaikan sendiri. Ayu. Adi akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan meninggikan suaranya. Beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Ia menyadari situasi dan berusaha menahan amarahnya, menurunkan suaranya, tetapi nada bicaranya penuh ancaman dan ketidakpahaman. Apa harus sekejam ini? Ibuku, bagaimanapun juga, sudah tinggal bersamamu selama 3 tahun. Sekarang dia sekarat di rumah sakit, apa kau tidak punya sedikit pun rasa kasihan? Bagaimana kau bisa sejahat itu? Jahat? Aku mengulangi 2 kata itu dan tersenyum sinis. Adi, kalau bicara soal kejahatan, aku mungkin tidak ada 1/10 dirimu. Aku membuka amplop, dengan santai mengeluarkan hadiah pertama dan mendorongnya ke arahnya. Beberapa lembar foto berwarna yang diperbesar. Pemandangan ia dan Rania berpelukan di bandara. Momen mesra di pesawat, ciuman di pantai Maladewa. Setiap foto dengan jelas menusuk matanya. Pupil mata Adi menyusut, wajahnya langsung pucat. Seolah terbakar, ia dengan kasar menepis foto-foto itu ke lantai. Napasnya menjadi cepat. Kau membuntutiku? Jangan menyangkal. Aku mengeluarkan beberapa lembar kertas lagi, sebagian laporan pergerakan dan catatan waktu dari detektif. Waktunya cocok persis dengan saat ia mengunggah foto di Instagram. Perlu aku ingatkan lagi? Fakta bahwa kau meninggalkanku di rumah untuk membersihkan kotoran ibumu, sementara kau pergi bulan madu ke Maladewa dengan cinta sejatimu? Perlu aku jelaskan lagi apa arti tulisan Rania di Instagram? Terima kasih untuk seseorang yang tidak tahu diri dan hanya menempati posisi, akhirnya mau menyingkir. Adi membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin membasahi keningnya. Jelas ia tidak menyangka aku punya bukti sekuat ini. Itu tidak membuktikan apa-apa. Ia masih mencoba berkelit dan mengalihkan pembicaraan. Sekalipun aku salah sesaat, kau juga tidak seharusnya membalas dendam seperti itu. Itu ilegal. Aku bisa menuntutmu atas penelantaran orang tua. Menuntutku? Aku tertawa ringan, seolah mendengar lelucon besar. Adi, apa kau lupa? Siapa yang meninggalkan ibunya sendirian di rumah dan pergi? Padahal kau tahu persis dia lumpuh dan tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Selama lebih dari 2 minggu. Sementara kau bersenang-senang di luar negeri. Aku mengeluarkan sebuah perekam suara kecil dari amplop dan menekan tombol putar. Segera terdengar suara Adi yang meraung putus asa di koridor rumah sakit hari itu dan suaranya yang memohon meratapi nasibnya. Di dalamnya terdengar jelas bagian. Saya sedang di luar negeri. Saya tidak tahu apa-apa. Ayu. Perempuan itu. Dan permohonan rendah hatinya setelah itu. Ayu, aku mohon. Asal kau mau kembali, aku akan turuti semua syaratmu. Aku akan putus total dengan Rania. Suara diperekam dan sosoknya yang duduk di seberangku saat ini membentuk kontras yang tajam, sangat ironis. Wajah Adi memucat, lalu memerah, lalu membiru. Seperti palet cat, ia mengulurkan tangan mencoba merebut perekam. Tetapi aku dengan cepat menariknya kembali. Rekaman ini, ditambah dengan kesaksian dari pihak pengelola dan para tetangga,
sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau, sebagai wali hukum, yang pertama kali menelantarkan orang tua dalam situasi berbahaya. Sebaliknya, aku berhenti sejenak, lalu berkata dengan jelas, aku hanya pergi dari rumah karena putus asa setelah menemukan perselingkuhanmu dan hubungan pernikahan kita hancur. Secara hukum, aku tidak punya kewajiban untuk menafkahi ibumu, terutama dalam situasi di mana kau, sebagai anak dan wali hukumnya, ada dan mampu menjalankan tanggung jawab. Kalau kita benar-benar sampai ke pengadilan, kita lihat saja hakim akan memutuskan siapa yang punya tanggung jawab utama. Melihat semua harapan di wajahnya sirna, aku terus memberikan pukulan telak. Dan aku sedang mengumpulkan bukti bahwa kau telah memindahkan harta bersama dan menggunakan uang itu untuk menafkahi pihak ketiga. Jika kau tidak setuju dengan perceraian secara damai dan bersikeras memperpanjang masalah di pengadilan, aku tidak akan ragu untuk mempublikasikan semua ini. Bersama dengan berita bahwa ibumu sekarang ada di ICU sebagian besar karena kelalaianmu. Saat itu, aku tidak tahu apakah pekerjaan dan reputasimu akan selamat. Setiap kalimat yang kuucapkan, tubuh Adi semakin merosot. Semua keberuntungan dan ancamannya hancur menjadi abu di depan bukti-bukti kuat yang kuberikan. Ia terduduk di sofa seperti balon kempes. Matanya kosong, tidak bisa membantah atau memohon lagi. Ia baru sadar sekarang. Sejak aku menemukan perselingkuhannya, aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk memperbaiki hubungan. Hilang dan diamnya aku selama ini adalah persiapan untuk pengadilan terakhir hari ini. Yang ada di tanganku bukan permohonan, melainkan putusan. Sinar matahari yang hangat dan musik yang merdu di dalam kafe saat ini menjadi ejekan paling kejam baginya. Ia mengira ini adalah tempat harapan untuk berdamai, tetapi tak disangka, ini adalah tempat eksekusi kematian sosialnya. Aku melihat penampilannya yang kalah total, tidak merasakan sedikit pun simpati. Adi, saat kau memilih untuk naik pesawat bersama Rania, kau sudah merobek kontrak pernikahan kita dengan tanganmu sendiri. Hari ini, aku hanya datang untuk memberitahukan hasilnya padamu. Aku membuka surat perjanjian cerai ke halaman terakhir dan meletakkan pulpen di depannya, tanda tangani. Ini satu-satunya pilihan bagimu untuk menjaga sisa martabatmu. Ia mengambil pulpen dengan tangan gemetar. Beratnya terasa seperti ribuan kilogram. Ia mengangkat kepala menatapku, matanya penuh keputusasaan dan pertanyaan terakhir yang tersisa. Ayu, selama 3 tahun ini, apa kau tidak punya sedikit pun perasaan tersisa untukku? Aku tidak menghindari tatapannya. Melawannya. Suaraku jelas dan dingin. Sejak aku melihat kalian berdua di bandara, semuanya lenyap. Penopang mental terakhir Adi hancur total. Seperti boneka yang jiwanya telah dicabut, ia dengan mekanis dan gemetar menuliskan namanya di kolom tanda tangan surat perjanjian cerai. Suara ujung pulpen menggores kertas terdengar samar. Saat Adi menandatangani, pulpen itu seolah tidak menggores kertas, melainkan menembus gelembung yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Gelembung yang membengkak karena kebohongan, pengkhianatan, dan keegoisan, yang dari luar tampak indah tetapi sebenarnya rapuh, pecah dengan suara pop, hanya menyisakan bau busuk dan kekacauan yang tak terlukiskan. Ia bersandar di sofa seolah tak bertulang, menatap kosong keluar jendela, seolah tidak mengerti mengapa dunia yang penuh sinar matahari hangat ini begitu dingin dan kejam padanya. Surat perjanjian cerai yang telah ditandatangani tergeletak diam di tengah meja. Bagaikan jurang yang tak terseberangi, memisahkan 5 tahun kami sepenuhnya. Tanpa ragu, aku mengambil bagianku dan memeriksa tanda tangannya dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, aku dengan tegas memasukkannya ke dalam amplop. Selama proses itu, aku tidak meliriknya sekalipun. Ayu Lestari di masa lalu, bersama dengan semua pengorbanan dan kesabaran yang telah diinjak-injak, secara resmi dikuburkan bersama tanda tangan ini. Prosedur balik nama properti dan pembagian aset nanti akan dihubungi oleh pengacaraku. Aku berdiri. Suaraku datar tanpa emosi, seperti sedang menyerahkan pekerjaan yang tidak ada hubungannya denganku. Kuharap kau bekerja sama. Kalau tidak, bukti-bukti yang baru saja kau dengar dan lihat tadi tidak akan ragu-ragu muncul di tempat yang seharusnya. Adi tiba-tiba mengangkat kepala. Bibirnya bergerak-gerak, mencoba mengatakan sesuatu, mungkin permohonan atau kutukan, tetapi akhirnya ia hanya mengeluarkan suara serak seperti desisan, tidak bisa berkata apa-apa. Guncangan, ketakutan, dan kekalahan total yang ekstrem telah menghancurkan kemampuan bahasanya. Aku mengambil tasku, berbalik dan berjalan keluar. Suara sepatu hak tinggiku mengetuk lantai terdengar jelas dan tegas. Selangkah demi selangkah, aku keluar dari pandangannya, keluar dari dunianya yang menyesakan. Di luar kafe, sinar matahari pas, angin sepoi-sepoi. Aku menarik napas dalam-dalam. Bahkan udaranya terasa memiliki rasa kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya.
Batu besar yang menekan hatiku selama 3 tahun terakhir akhirnya benar-benar terangkat. Bukan kelegaan, melainkan kejernihan dari kesadaran yang tiba-tiba, rasa stabilitas yang kokoh saat takdir kembali berada di tanganku. Aku tidak langsung pulang, melainkan menuju sebuah kantor hukum. Aku menyerahkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani dan semua salinan bukti kepada pengacara Handoko, yang telah kuhubungi sebelumnya. Pengacara Handoko direkomendasikan oleh adikku, Bimo, seorang spesialis perceraian yang terkenal tajam dan kompeten. Ia dengan cepat meninjau dokumen, matanya menunjukkan kekaguman. Ibu Ayu, bukti-buktinya sangat lengkap, dan syarat-syarat perjanjiannya berhasil ibu negosiasikan dengan sangat menguntungkan. Jangan khawatir, prosedur selanjutnya serahkan pada saya akan segera mendesak pihak lawan untuk memenuhinya. Jika Pak Adi berniat macam-macam, ada banyak cara untuk membuatnya patuh. Nada bicara pengacara Handoko penuh percaya diri. Aku mengangguk. Saya serahkan pada Bapak, pengacara. Tuntutan saya hanya satu, cepat, dan hak-hak hukum saya terjamin semaksimal mungkin. Tentu saja. Meninggalkan kantor hukum, aku merasa ringan yang belum pernah kurasakan. Urusan profesional diserahkan pada ahlinya, dan aku harus mulai merencanakan hidupku sendiri. Hari-hari berikutnya sibuk dan penuh. Pihak Adi, seperti dugaanku, setelah kehancuran dan penolakan awal, dihadapkan pada surat somasi dari pengacara dan telepon dari pengacara Handoko yang logis dan tajam, ia akhirnya menerima kenyataan. Ia pasti sadar bahwa jika sampai ke pengadilan, ia akan kalah lebih telak dan kehilangan lebih banyak. Tabungan yang ia sembunyikan pun tidak bisa disembunyikan di bawah pelacakan pengacara Handoko. Akhirnya, ia dengan patuh bekerja sama dalam prosedur balik nama properti dan mentransfer tabungan serta uang ganti rugi yang tertera dalam perjanjian ke rekeningku. Rumah yang penuh dengan kenangan menyakitkan itu, aku serahkan pada agen properti untuk segera dijual. Aku tidak ingin meninggalkan aset negatif apapun yang berhubungan dengan masa lalu. Uang hasil penjualan rumah ditambah dengan harta yang kudapatkan setelah perceraian, membuatku memiliki sejumlah dana yang cukup besar. Aku menggunakan uang itu untuk membeli sebuah rumah yang mungil dan luas di kompleks apartemen baru yang lingkungannya asri. Rumah atas namaku sendiri. Interiornya sepenuhnya sesuai seleraku, terang dan hangat. Tidak ada lagi sisa-sisa suasana menyesakan dari rumah keluarga Adi. Selama itu, ku dengar Bu Wati akhirnya tidak bertahan dan meninggal dunia. Ia menderita di ICU selama hampir sebulan sebelum meninggal. Adi menyelenggarakan pemakaman sederhana, dan seluruh prosesnya sangat kacau dan dingin. Rania, saat ia paling kesulitan, benar-benar menghilang. Menurut informasi detektif, ia sepertinya dengan cepat menemukan pria kaya baru. Adi kehilangan harta dan cinta. Pekerjaannya juga terpengaruh karena kondisi mental yang tidak stabil dan gosip-gosip yang beredar. Ku dengar ia dipindahkan ke posisi yang tidak penting dan masa depannya suram. Saat berita-berita ini sampai ke telingaku, hatiku tenang. Akhir hidup mereka, sejak aku meninggalkan kafe itu, sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Itu adalah hasil dari benih yang mereka tanam sendiri. Aku tidak bersimpati, juga tidak merasa puas. Hanya sebagai penonton, mendengar akhir yang sudah lama terprediksi, pusat hidupku sepenuhnya pada membangun kembali diriku sendiri. Aku mendaftar di kelas yoga dan gym, menyewa pelatih pribadi, untuk memulihkan tubuh yang lemah karena kelelahan jangka panjang. Melihat diriku di cermin yang semakin kencang dan sehat, aku merasakan vitalitas yang telah lama hilang. Aku mulai membaca buku lagi, dan mendaftar di program pascasarjana bidang konseling psikologi yang selalu menarik minatku. Bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga memberiku pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dan emosi manusia. Ini bisa menjadi kekuatanku di masa depan. Aku juga menggunakan waktu luang untuk belajar memasak, merangkai bunga, dan bahkan mulai menulis, mencatat perjalanan psikologis yang luar biasa ini. Hidup menjadi kaya dan beragam, setiap hari penuh dengan kemungkinan baru, keluarga adalah penopang terkuatku. Orang tuaku melihatku bangkit kembali, tersenyum puas. Adikku, Bimo, bahkan menjadi penggemar nomor satuku, setiap hari membanggakan bagaimana kakaknya menghancurkan laki-laki sampah dan memulai hidup baru yang sukses. Suatu hari, aku mengundang Ibu Endang, tetangga yang banyak membantuku, untuk makan bersama, dengan tulus berterima kasih atas keberanian dan kebaikannya saat itu. Ibu Endang menggenggam tanganku dan berkata dengan haru, "Ayu, kamu tidak tahu. Waktu itu melihat keadaanmu, kami semua sedih sekali. Adi dan ibunya itu memang keterlaluan. Sekarang sudah bagus, kamu sudah keluar dari lubang api, kedepannya pasti akan semakin baik." Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu. Saya pasti akan semakin baik." Tanpa terasa, sudah setengah tahun sejak bercerai, dan kehidupan baruku sudah benar-benar berjalan di jalurnya. Apartemen baru didekorasi dengan hangat dan nyaman.
Studi pasca sarjanaku berjalan lancar, bahkan teman-teman mengenalkanku pada beberapa pria, tetapi aku menolaknya dengan sopan. Aku menikmati keadaan saat ini, hidup untuk diriku sendiri, mandiri dan bebas. Suatu akhir pekan sore yang cerah, aku sedang meringkuk di sofa membaca buku, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan santai. Halo, Ibu Ayu Lestari, benar? Di seberang telepon, terdengar suara yang familiar tetapi asing, lelah dan serak. Adi. Aku sedikit mengangkat alis, sedikit terkejut. Sudah beberapa bulan sejak kontak terakhir melalui pengacara. Untuk apa ia mencariku? Iya, benar. Ada apa? Suaraku menjaga jarak dan formal. Di seberang sana hening selama beberapa detik, hanya terdengar napasnya yang berat. Setelah beberapa saat, ia dengan susah payah membuka mulut. Suaranya bercampur dengan isak tangis samar dan penyesalan. Tidak apa-apa. Hanya ingin bilang maaf padamu. Aku memegang ponsel, tidak menjawab. Permintaan maaf yang terlambat ini terdengar begitu ringan dan tidak berarti sekarang. Ia sepertinya juga tidak mengharapkan jawabanku, melanjutkan perkataannya seolah sedang mengaku dosa atau berbicara sendiri. Aku, akhir-akhir ini sering bermimpi tentang masa lalu. Mimpikan kamu waktu baru menikah. Aku memang brengsek. Aku bukan manusia. Aku sudah kehilangan keluarga yang baik, kehilangan kamu yang terbaik. Kalau saja waktu itu aku. Ia terbata-bata. Pak Adi, aku dengan tenang memotong kalau sajanya. Biarkan yang lalu berlalu. Kita masing-masing punya kehidupan baru yang harus dijalani. Kalau tidak ada hal lain, saya tutup teleponnya. Tunggu. Ia berteriak panik. Suaranya bercampur dengan harapan sia-sia terakhir. Ayu, kita benar-benar. Tidak ada kemungkinan sedikit pun lagi. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku benar-benar menyesal. Tidak ada. Suaraku jelas dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Hidup saya sekarang sangat baik. Saya tidak ingin diganggu, semoga Anda juga baik-baik saja ke depannya. Selamat tinggal. Setelah selesai bicara, aku tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Langsung menutup telepon dan menambahkan nomor baru ini ke daftar hitam. Meletakkan ponsel, aku berjalan ke jendela. Senja di luar mewarnai kota dengan cahaya keemasan yang hangat. Di taman kompleks apartemen, anak-anak berlarian. Semuanya penuh vitalitas dan harapan. Aku mengangkat gelas air di atas meja dan menyesapnya. Airnya hangat pas, dengan sedikit rasa manis. Telepon penuh penyesalan dari Adi dan permintaan maaf yang terlambat. Di danau hatiku, tidak ada riak sedikit pun, bahkan rasa kasihan. Suaranya, pengakuannya, sikapnya yang berusaha memperbaiki hubungan, semuanya seperti bayangan samar yang dilihat melalui kaca berkabut, tidak bisa membentuk gambaran yang jelas di hatiku. Ayu Lestari di masa lalu, yang menangis dan tertawa karena setiap perkataan dan tindakannya, sudah mati di sudut dingin bandara internasional itu. Aku yang sekarang, memiliki inti yang kokoh, tujuan yang jelas, dan hanya akan hidup untuk kebahagiaan dan pertumbuhan diriku sendiri. Aku mencurahkan lebih banyak energi pada studi pasca sarjanaku. Pengetahuan profesional tentang konseling psikologi tidak hanya menjadi secercah cahaya yang menerangi arah karierku di masa depan, tetapi juga memungkinkan aku untuk menganalisis 3 tahun yang telah kualami dengan lebih dalam dan rasional. Aku mengerti bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahanku, melainkan hasil yang tak terhindarkan dari kekurangan emosional jangka panjang, ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga, dan nilai pribadi yang tertekan. Pembebasan kognitif ini membuatku merasa lebih ringan daripada kompensasi material apapun. Aku menggabungkan pengetahuan yang kupelajari dengan pengalamanku, dan dengan nama pena di sebuah komunitas pertumbuhan wanita anonim, mulai berbagi pengalaman dan wawasan tentang hubungan pernikahan dan pembangunan kembali harga diri. Aku tidak mendramatisir ceritaku, melainkan lebih fokus pada analisis dan saran. Tak disangka, tulisan-tulisan yang tulus ini mendapat banyak simpati dari banyak wanita, dan aku menerima banyak ucapan terima kasih dan pesan pribadi. Melihat pengalaman dan pemikiranku bisa memberikan sedikit kekuatan dan inspirasi bagi orang lain, aku merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang didasarkan pada realisasi nilai diri. Inilah mungkin yang disebut orang sebagai kelahiran kembali. Di saat yang sama, berita-berita sepele tentang Adi masih sesekali berhembus ke telingaku seperti angin sepoi-sepoi. Kudengar ia telah menjual rumah mimpi buruk yang membuatnya kehilangan semua reputasinya. Karena gosip bekas TKP menyebar di lingkungan sekitar, harganya sangat rendah. Sebagian besar uang hasil penjualan rumah digunakan untuk membayar utang rumah sakit dan kartu kredit yang tertunggak, sisanya hampir tidak ada. Rania, seperti yang diprediksi oleh detektif, saat Adi paling terpuruk, dengan cepat beralih ke seorang pengusaha yang agak kaya. Ia bahkan memamerkan tas bermerek yang dibelikan pacar barunya di Instagram, dengan tulisan,
harus melepaskan yang salah baru bisa bertemu yang benar, menunjukkan ejekan yang ekstrem. Seorang kenalan lama yang tidak tahan mengirimkan tangkapan layar itu padaku, dengan tambahan, "Ayu, perempuan ini benar-benar tidak tahu malu." Aku melihat tangkapan layar itu, wajah Rania yang cerah dan pacar barunya yang gemuk, hanya merasa kasihan. Ia mungkin berpikir ia menang, telah menyingkirkan masalah dan naik ke dahan yang lebih tinggi, tetapi ia tidak akan pernah mengerti. Menggantungkan nilai hidup pada pria yang terus berganti adalah tragedi dan ketidakstabilan terbesar. Baginya, Adi, dan bagiku dulu bagi Adi, pada dasarnya adalah tangga yang ia gunakan untuk naik. Bedanya hanya mana yang lebih kokoh, dan ia akan selamanya hidup dengan bergantung dan takut pada tangga itu. Adi, setelah mengalami pukulan beruntun dari kematian ibunya, pengkhianatan kekasih, kehilangan harta, dan pengucilan di tempat kerja, benar-benar hancur. Beberapa mantan rekan kerja pernah beberapa kali bertemu dengannya di bar. Mereka bilang ia menjadi pendiam, sering minum sendirian sampai larut malam. Di usia awal 30-an, rambutnya sudah beruban, dan matanya tidak lagi menunjukkan keangkuhan seperti dulu, hanya ada kelelahan yang mati rasa. Ia pernah mencoba menghubungi teman-teman lama, mungkin untuk mencari hiburan atau bantuan, tetapi kebanyakan dari mereka, setelah mengetahui perbuatannya, menjauhinya. Dunia yang realistis ini, saat sukses dan berjaya, dikelilingi banyak orang, tetapi saat terpuruk dan gagal, barulah terlihat betapa dinginnya hati manusia. Mendengar cerita-cerita ini, hatiku tetap tenang. Bukan karena aku dingin, tetapi karena aku tahu betul, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Hasil yang didapat Adi hari ini adalah benih yang ia tanam kemarin. Saat ia memilih untuk mengkhianati pernikahan dan menghindari tanggung jawab, ia harus menanggung akibat ditinggalkan dan karier serta hidupnya hancur. Jalan ini ia pilih sendiri, tidak ada yang menodongkan pistol ke kepalanya. Dan aku juga memilih jalanku sendiri. Meskipun awalnya sulit, jalan kemandirian ini semakin lebar dan semakin cerah. Setengah tahun kemudian, aku lulus ujian masuk pasca sarjana dan memulai studi sistematis. Aku juga menggunakan sebagian tabunganku untuk mendaftar di kursus sertifikasi konselor psikologi profesional, menggabungkan teori dan praktik. Aku belajar dengan penuh semangat. Hidup dipenuhi dengan studi, olahraga, sesekali bepergian, dan berkumpul dengan keluarga dan teman, benar-benar kaya dan bahagia. Secara kebetulan, melalui perkenalan profesor di kursus, aku berhubungan dengan sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada hak-hak perempuan. Mereka sedang merekrut sukarelawan yang memiliki empati dan latar belakang pengetahuan yang relevan untuk memberikan dukungan psikologis dan konsultasi hukum bagi wanita yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Aku hampir tanpa ragu mendaftar. Di organisasi nirlaba itu, aku bertemu dengan berbagai wanita yang berada dalam kesulitan. Ada yang, seperti aku dulu, tersesat dalam pernikahan. Ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berani bersuara. Ada yang berada di persimpangan jalan perceraian, takut akan ketidakpastian masa depan. Dalam proses mendengarkan cerita mereka, menggunakan pengetahuan yang kupelajari untuk membimbing dan membantu mereka, aku seolah melihat diriku yang tak berdaya di masa lalu. Dalam proses ini, aku tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menyembuhkan luka terdalamku sendiri. Aku semakin yakin bahwa meninggalkan Adi dan memulai hidup baru adalah keputusan paling benar yang pernah kubuat. Suatu akhir pekan, aku selesai memberikan konseling di pusat amal. Senja mewarnai langit dengan warna oranye hangat. Aku berjalan di jalan yang ramai, melihat orang-orang yang berlalu lalang. Setiap orang punya ceritanya masing-masing, punya suka dan dukanya masing-masing. Ponselku berdering. "Ibu?" Ia bertanya aku mau makan apa malam ini. Katanya ia membeli ikan segar. Aku tersenyum dan menjawab, "Apa saja yang ibu masak pasti enak. Masakan ibu kan yang paling enak." Sekitar 30 menit lagi aku sampai rumah. Setelah menutup telepon, rasa bahagia yang kokoh dan hangat menyelimutiku. Cinta keluarga yang tak berkesudahan, karier dan semangat yang kucintai, kemampuan ekonomi yang mandiri, dan nilai yang kurasakan saat membantu orang lain. Kehidupan seperti inilah yang benar-benar kuinginkan. Aku tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat pantulan diriku di etalase toko di sudut jalan. Rambut pendek yang rapi, setelan yang pas di badan, wajah yang menunjukkan senyum percaya diri dan tenang, tatapan mata yang cerah dan tegas. Ini bukan lagi Ayu Lestari yang kuyu, yang berputar-putar di antara popok ibu mertua dan dapur di dalam ruangan gelap rumah keluarga Adi. Waktu adalah penyembuh terbaik dan hakim paling adil. Badai yang mengguncang hidupku, tanpa terasa sudah berlalu 2 tahun. 2 tahun? Cukup untuk sebuah kota memiliki landmark baru, cukup bagi seseorang untuk berubah total, luar dan dalam.
Aku berhasil lulus pasca sarjana dan dengan nilai memuaskan lulus ujian sertifikasi konselor psikologi tingkat nasional. Ayu Lestari, ibu rumah tangga yang dulu terjebak dalam rawa pernikahan dengan harga diri rendah, kini telah menjadi konselor psikologi dengan kualifikasi profesional, mulai menerima kliennya sendiri. Melalui perkenalan profesor, aku dan seorang senior yang sevisi membuka sebuah ruang konseling kecil di sebuah studio yang tenang dan elegan. Namanya Tunas. Melambangkan kelahiran kembali dan harapan, studio itu kudesain sendiri. Nuansa krem hangat dan warna kayu menjadi warna utama, dengan tanaman hijau sebagai aksen. Sinar matahari yang masuk melalui tirai terasa hangat dan tenang. Di sini, aku bertemu dengan wanita muda yang bingung karena cinta, wanita parubaya yang kehilangan arah dalam karier, dan para istri yang menderita dalam hubungan rumah tangga. Setiap kali aku mendengarkan, membimbing dengan pengetahuan profesional dan pengalaman pribadi, berempati dan memberdayakan, aku merasakan nilai diri yang belum pernah ada sebelumnya. Aku tidak bisa menyelamatkan semua orang, tetapi aku berharap di saat-saat tergelap mereka, aku bisa menjadi secercah cahaya, memberikan sedikit kehangatan dan arah. Proses membantu orang lain ini adalah sublimasi dari proses penyembuhan diriku sendiri. Aku telah benar-benar keluar dari bayang-bayang label mantan istri Adi. Aku adalah Ayu Lestari. Sebagai individu yang mandiri, berdiri tegak dengan kemampuanku sendiri, dan berusaha membantu orang lain untuk berdiri tegak. Hal-hal di masa lalu sudah seperti angin lalu. Nama Adi Nugraha dan semua berita tentangnya telah sepenuhnya lenyap dari hidupku. Sesekali dari beberapa kenalan lama yang masih berhubungan, ku dengar ia telah meninggalkan kota ini dan pergi ke kota kecil yang biaya hidupnya lebih murah. Apa yang ia lakukan, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang benar-benar peduli. Ia seperti batu yang dilemparkan ke danau. Pernah menimbulkan riak besar yang kotor, tetapi akhirnya danau itu kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jalur hidup kami, setelah persimpangan yang sengit dan tabrakan yang lebih sengit, telah terbelah ke alam semesta yang sama sekali berbeda, tidak mungkin ada titik temu lagi. Ini bagus. Mimpi mewah Rania sepertinya juga tidak bertahan lama. Kudengar ia dan pria takdirnya itu bertengkar hebat. Penyebab spesifiknya tidak diketahui, tetapi kehidupan yang sepenuhnya bergantung pada orang lain, saat badai datang, berapa lama bisa bertahan? Berita-berita ini membuat jalan di bawah kakiku semakin kokoh. Hanya langit yang diperjuangkan sendiri yang paling kokoh dan dapat diandalkan. Hidupku sederhana dan kaya. Selain bekerja, aku rutin yoga dan membaca. Setiap tahun aku merencanakan 1 atau 2 kali perjalanan, kadang bersama keluarga, kadang sendirian. Di bawah gunung salju, aku merasakan betapa kecilnya diriku. Di depan lautan, aku merasakan keagungan. Di kota tua, aku mendengarkan sejarah. Pengalaman-pengalaman ini terus memperluas wawasan dan hatiku. Aku belajar menikmati kesendirian, dan juga menghargai keramaian. Hubunganku dengan orang tua dan adikku semakin erat. Dukungan dan pengertian tanpa syarat dari mereka adalah sandaran terhangatku. Dalam hal perasaan, aku mempertahankan sikap terbuka tetapi hati-hati. Ada beberapa perjodohan, ada juga pria yang menunjukkan ketertarikan di tempat kerja dan studi. Aku tidak lagi seperti saat muda, mendambakan hubungan untuk membuktikan harga diri atau mencari apa yang disebut sandaran. Aku menikmati keadaanku saat ini yang penuh dan mandiri. Jika aku bertemu seseorang yang membuat hatiku berdebar, seseorang yang bisa saling menghormati, mengagumi, melihat pemandangan bersama, dan tumbuh bersama, aku akan menerimanya. Jika tidak bertemu, hidupku sendiri juga tetap sangat indah. Cinta bukan lagi kebutuhan hidup, melainkan pilihan yang membuat hidup lebih indah. Suatu sore musim semi yang cerah, aku mengantar klien terakhir dan merapikan catatan konseling. Di luar jendela, lampu kota sudah berkelip seperti bintang di bumi. Aku mengunci pintu studio Tunas dan berjalan pulang dengan langkah ringan. Angin malam menyapu wajahku, membawa aroma bunga. Aku tiba-tiba teringat diriku 2 tahun lalu, yang meringkuk di sudut bandara internasional, seluruh tubuh dingin dan hati seperti abu. Saat itu, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa di dalam cangkang keputusasaan itu, tersimpan dunia baru yang begitu luas dan penuh kemungkinan. Penderitaan tidak menghancurkanku, sebaliknya, itu menjadi api yang menempa diriku, membakar habis sifat pengecut, ketergantungan, dan ketidakjelasanku, dan menciptakan tulang punggung yang kokoh, mandiri, dan jernih. Aku berterima kasih pada Ayu Lestari yang dalam situasi putus asa tidak menyerah pada dirinya sendiri, memilih untuk bangkit dan melawan. Karena kekejaman dan ketegasannya saat itu, aku bisa mendapatkan lautan luas dan langit tinggi hari ini. Tidak ada jalan yang sia-sia dalam hidup. Setiap langkah memiliki maknanya, ketulusan yang diinjak-injak, air mata yang ditahan, perjuangan di tengah malam. Semuanya telah berubah menjadi hati yang memahami orang lain,
wawasan yang menembus sifat manusia, dan kepercayaan diri untuk tidak takut pada masa depan dan tidak menyesali masa lalu. Aku menatap langit malam, bintang-bintang berkelip, setiap bintang punya orbitnya masing-masing. Dan aku, Ayu Lestari, akhirnya menemukan orbitku sendiri. Tidak lagi keluar jalur karena siapapun, tidak lagi kehilangan cahaya karena siapapun, hanya dengan gigih memancarkan cahayaku sendiri yang hangat dan ulet, menuju lautan bintang yang kuciptakan sendiri.